Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi kepada wabarakatuh. Bapak Julius Tiranda selaku dosen metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah judul hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia sekolah 10 sampai 12 tahun. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, pola asuh mulai diterapkan sejak anak usia lahir dan disesuaikan dengan usia serta tahap perkembangan anak. Contoh pada anak usia 10 sampai 12 tahun, di mana usia tersebut memiliki berbagai macam karakteristik perkembangan seperti perkembangan kognitif, moral, sosial, dan biologis. Perkembangan kognitif menjadi anak mulai berpikir rasional tentang banyak hal, termasuk sesuai hal yang terjadi dalam berkaitan dengan dirinya. Pengetahuan individu tentang dirinya, perpaduan antara perasaan, sikap, persepsi, sadar ataupun tidak sadar dinamakan konsep diri. Sebagaimana hal anak-anak mulai belajar berpikir merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang tua dalam lingkungannya. Misalkan orang tua, guru maupun teman-temannya, bagaimana anak diperlakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat mempengaruhi perkembangan konsep dirinya. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri pada anak adalah lingkungan. Lingkungan fisik mempengaruhi kepribadian seseorang karena mempengaruhi tingkat kebutuhan dan yang harus dicapai oleh seseorang. Kondisi lingkungan yang bermasalah bagi anak usia sekolah adalah kekurangan ruang bermain. Bagi mereka, bermain bagi anak sekolah merupakan unsur yang penting untuk perkembangan anak, baik emosi, fisik, mental, dan sosial secara intelektual maupun kreativitas. Kurang bermain bagi mereka berakibat anak cenderung menjadi lebih egois, individualis, dan tidak kreativitas. Mereka salah satu terganggu oleh ruang bermain bagi anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirul, yaitu tujuan penelitian. Baiklah, tujuan penelitian terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia sekolah. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama ada mengidentifikasi hubungan antara pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi konsep diri pada anak usia sekolah. Tujuan penelitian ini adalah penjelasan yang rigen tentang mengapa penelitian dan topik yang dipilih dan dilakukan. Pada prinsipnya, tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Jadi tinggal menarik kembali rumusan masalah yang sebelumnya ditulis. Dalam kalimat tanya menjadi kalimat aktif ataupun pasif. Ada dua tujuan. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah tujuan yang lebih spesifik. Umumnya tujuan khusus menggunakan kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi orang tua. Yang pertama, bagi orang tua memberikan motivasi untuk mengasuh anak dengan lebih baik. Yang kedua, bagian institusi pendidikan memberikan referensi dan bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia sekolah. Bagi penulis mendapatkan pengalaman langsung dengan penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan penelitian serta dapat menjadi suatu sarana pembelajaran di lapangan.
penelitian, manfaat penelitian, keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian itu selesai. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Andi Aprianti. Oke, terima kasih Amirul. Saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pengertian pola asuh orang tua yaitu hubungan interaksi antara orang tua yaitu ayah dan ibu dengan anaknya. Nah, melalui pola asuh orang tua bermaksud menstimulasi anaknya sebagai bentuk dari upaya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dan salah satu tanggung jawab orang tua agar anaknya tumbuh dan berkembang maksimal baik secara moral, sosial, emosi, kemandirian, fisik, dan kognitifnya. Adapun ciri-ciri jenis-jenis pola asuh orang tua yaitu yang pertama pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini yaitu menggunakan komunikasi satu arah, yang mana setiap aturan yang dibuat oleh orang tua itu harus dituruti oleh si anak. Jadi anak ini tidak boleh membantah setiap peraturan yang dibuat oleh orang tua. Yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini juga menggunakan pola komunikasi satu arah sama dengan pola asuh otoriter, tetapi ini kebalikan. Pola asuh permisif ini setiap kehendak atau keinginan anak ini bisa memutuskan atau bisa memutuskan keinginannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang tua. Dan yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini menggunakan komunikasi dua arah. Jadi orang tua dengan anak ini mempunyai komunikasi yang seimbang. Jadi sama, anak bisa memutuskan kehendaknya sendiri atau bertanggung jawab atas kehendaknya sendiri, tetapi masih di bawah pengawasan orang tua. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama, latar belakang pola pengasuhan orang tua. Nah, latar belakang pengasuhan orang tua ini dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yang mana orang tua yang tidak bisa orang tua yang misalnya mempunyai pekerjaan yang sibuk atau mempunyai pekerjaan yang sibuk, itu bisa mempengaruhi pola asuh. Dan juga latar belakang dari misalnya orang tua mendapat belajar dari pola asuh orang tuanya sendiri. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan orang tua. Jadi pendidikan orang tua yang tinggi itu cenderung pola asuhnya lebih baik dari orang tua yang pendidikannya lebih rendah. Dan yang ketiga, status ekonomi dan pekerjaan orang tua. Nah, orang tua yang punya pekerjaan yang sibuk, nah cenderung jarang memperhatikan keadaan anaknya, sehingga anaknya akan dititipkan kepada babysitter. Jadi sehingga pola asuh orang tua yang harusnya diperankan oleh orang tua digantikan oleh babysitter, sehingga pengasuhan anak ini akan mengikuti pola asuh dari babysitter, bukan orang tuanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Rosa Kencana. Baik, terima kasih Andi. Untuk berikutnya itu ciri-ciri pola asuh orang tua. Ada 3, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Kemudian lanjut ke pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan tentang diri anak sendiri atau persepsi anak itu sendiri. Persepsi diri tersebut dapat bersifat sosial, fisik, psikologis, yang diperoleh dari pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Kemudian langsung ke pembagian konsep diri. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama gambaran diri, body image. Yang kedua ideal diri, harga diri, identitas diri.
di mana gambaran diri atau body image ini bagaimana suatu anak melihat dirinya dalam pendapatannya tentang dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu ideal diri, di mana persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku. Dan yang ketiga, harga diri. Harga diri yaitu penilaian pribadi tentang hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi untuk ideal diri tersebut. Dan yang keempat yaitu identitas diri. Identitas diri merupakan kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada dua, yaitu yang pertama persepsi diri atau self perception, di mana persepsi individu terhadap diri sendiri, dan yang kedua yaitu orang yang terpenting atau orang terdekat atau significant or other, di mana faktor ini mempunyai pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecil sampai berpengaruh berbagai media. Peran orang tua dalam pembentukan konsep diri anak. Keterkaitan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak dimaksudkan sebagai upaya orang tua dalam meletakkan dasar-dasar konsep diri anak dan membantu mengembangkan sehingga anak memiliki konsep dirinya yang baik. Untuk lanjutannya yaitu intensitas kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan dan pengembangan dasar-dasar disiplin diri, menunjukkan adanya kebutuhan internal yaitu tingkat rendah manakala anak masih membutuhkan banyak bantuan dari orang tua. Untuk tingkat menengah manakala anak-anak kadang masih membutuhkan bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin. Untuk yang tingkat tinggi manakala anak sedikit atau tidak lagi memerlukan bantuan dari orang tua tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep atau metode penelitian. Untuk kerangka konsep adalah uraian atau visualisasi atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya, atau bisa juga variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Nah, pada kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan bagian dari kerangka teori yang dikembangkan dari variabel yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dan konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Untuk variabel independen atau bebas, pola asuh orang tua, dan variabel dependen atau terikat, konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Untuk definisi operasional ada dua variabel, pola asuh orang tua. Untuk definisi operasionalnya hubungan interaksi antara orang tua, ayah, ibu, dan anak. Nah, terdapat berbagai jenis pola asuh orang tua. Yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh permisif. Yang kedua konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Untuk konsep diri merupakan persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Nah, pada konsep diri ini terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama gambaran diri atau body image, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat identitas. Nah, untuk kami menggunakan alat ukur, menggunakan wawancara, dan cara mengukurnya itu menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Untuk hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Nah, dugaan sementara yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama ada hubungan antara pola asuh orang tua terhadap konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Yang kedua, tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua terhadap konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Untuk desain penelitian, pada penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain pendekatan cross-seksional. Mengapa kami mengambil metode ini? Karena kami ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel pola asuh orang tua terhadap konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Dan juga kami ingin menguji apakah hipotesa yang akan diteliti ada hubungan atau tidaknya antara pola asuh orang tua terhadap konsep diri anak usia sekolah 10-12 tahun. Untuk populasi dan sampel, kami mengambil populasi berjumlah
149 orang dan sampel siswa SD kelas 4, 5, dan 6 yang berjumlah 149 orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Eh, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta kemudian saya kembalikan kepada Bapak Julius Tiranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.